Ya, Bu Rosmini udah siap? Ya, insya Allah Pak. Ya. Yang menilai siapa ini? Pak Ilham. Pak Ilham ya. Pak Ilham udah siap Pak Ilham? Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Silakan Bu Rosmini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama mengikuti pelajaran hari ini, meski itu tidak secara langsung karena keadaan masih berbeda. Ya, jadi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana Pak Agus? Bisa memimpin doa dulu. Atau yang lain, bisa dipimpin yang lain kalau Pak Agus tidak bisa. Ya Bu, kayaknya Bang Agus sudah lagi meeting Bu. Inilah kawan-kawan, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa percaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apa semua hari ini hadir? Hadir Bu. Hadir, Bu. Hadir Bu. Alhamdulillah. Semuanya hadir, masih semangat mengikuti pelajaran. Semangat. Baiklah, kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Ya, apa ada yang masih ingat apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Belajar jenis-jenis jaringan ya Bu ya. Kemarin ya kita ya. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya itu yang kita bahas mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, yang akan kita bahas itu mengenai perangkat jaringan komputer beserta dengan fungsinya. Jadi, dibuatkan dulu. Apa? Sudah terlihat? Sudah, Bu Guru. Jadi, untuk hari ini yang akan kita pelajari itu mengenai perangkat jaringan komputer, jenis-jenisnya dan juga fungsinya. Indikator pencapaian kompetensinya itu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang kedua, menyusun laporan tentang fungsi perangkat jaringan komputer. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam perangkat jaringan komputer dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu membuat laporan tentang fungsi perangkat jaringan komputer dengan benar. Ya, jadi macam-macam perangkat jaringan komputer itu, yang pertama ada yang namanya router. Router itu merupakan perangkat jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antar dua jaringan atau lebih. Selanjutnya, wireless card. Wireless card perangkat jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, LAN card. LAN card itu berfungsi
untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan yang lainnya dalam berbagi data. Selanjutnya, briefing fungsinya memperluas jaringan satu ke bentuk jaringan lain yang lebih luas sehingga dapat digunakan pada perangkat lainnya. Selanjutnya, dengan modem atau demodulator, fungsinya itu merubah data sinyal menjadi analog, kemudian kembali lagi menjadi data sinyal digital sehingga kinerja komputer dapat berjalan. Selanjutnya ada yang disebut dengan hub, yaitu perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk membagi server ke jaringan lain. Lalu ada yang namanya switch itu perangkat jaringan yang hampir sama dengan hub. Namun perbedaannya, perangkat jaringan switch dianggap lebih pintar dalam membagi sinyal koneksi. Selain itu, switch juga dapat mengatasi masalah kolison atau tabrakan data. Selanjutnya, access point. Access point merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi sama dengan router. Namun sebenarnya access point itu fungsinya untuk memancarkan sinyal yang berasal dari router dan kemudian digunakan untuk membuat jaringan VLAN. Selanjutnya ada yang disebut dengan repeater. Nah, repeater itu perangkat jaringan yang berfungsi memperkuat sinyal pada jarak jauh dan memperluas jangkauan sinyal WiFi sehingga perangkat lain dapat terhubung. Selanjutnya kabel. Kabel itu sangat penting fungsinya sebagai pengantar arus dan penghubung antar dua komputer atau lebih agar dapat bertukar data. Selanjutnya konektor. Nah, konektor ini fungsinya untuk menghubungkan kabel dengan network adaptor. Dan yang terakhir itu network interface card yang berfungsi menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Ya, jadi untuk materi kita penjelasannya sampai di situ. Mungkin ada yang masih jelas atau ada yang ingin ditanyakan, beri kesempatan. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Andy. Saya ingin tanya, apa bedanya kabel UTP dengan kabel STP? Jadi Bu, makasih. Ya, oke. Jadi bagus sekali pertanyaan dari teman kalian, Andy. Pertanyaannya itu apa perbedaan antara kabel UTP dengan kabel STP? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Oke, tidak ada. Jadi baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan. Jadi kabel UTP dengan kabel STP itu secara garis besar perbedaannya ada banyak. Namun yang bisa Ibu sampaikan di sini, yang pertama dilihat dari harganya. Kalau kabel UTP itu dia harganya lebih murah daripada STP. Nah, terus perbedaan selanjutnya itu pada penggunaannya. Kalau kabel UTP dia biasanya digunakan di dalam ruangan, sedangkan kalau kabel STP biasanya dia digunakan di luar ruangan. Karena kalau kabel UTP itu dia tidak memiliki pelindung, tidak seperti dengan kabel STP yang memiliki pelindung pada kabelnya. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana Andy? Ya Bu, sudah jadi. Terima kasih. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, jadi selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Karena kalian ada 9 orang, jadi Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu beranggotakan 3 orang. Kelompok yang pertama atau kelompok 1, anggotanya bisa dicatat. Jadi kelompok 1 itu anggotanya Edi, Agus, dengan Willis. Ya Bu. Oke.
Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu anggotanya Dwi, Ya, Bu. Selasin, dengan Sulastri. Siap Bu. Siap Bu. Oke, jadi lanjut kelompok 3. Kelompok 3 itu anggotanya Irianto, Ilham, dan Elizabeth. Oke, jadi kelompok kalian sudah jelas. Jadi sekarang ini jelaskan lagi apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalian perhatikan dulu. Jadi kemudian memberikan masalah, membagikan masalah yang harus kalian selesaikan di kelompok kalian. Ya. Oke, sudah terlihat? Ya, jadi tugas kalian sekarang untuk masing-masing kelompok. Jadi permasalahannya seperti ini. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Dalam berkomunikasi, komputer memerlukan perangkat yang dapat menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, tugas kalian mengidentifikasi perangkat apa saja yang diperlukan untuk menghubungkan komputer dalam sebuah jaringan. Jadi, tugasnya itu dalam satu kelompok kalian mengidentifikasi perangkat apa saja yang diperlukan untuk menghubungkan komputer dalam sebuah jaringan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan LKPD yang sudah Ibu share di grup WhatsApp kalian. Nah, jadi di LKPD itu sudah jelas langkah-langkahnya. Kalian bisa kerjakan sesuai dengan kelompok kalian, berdiskusi, mencari data. Kalian bisa dapat datanya dari bahan ajar yang juga Ibu sudah share di WhatsApp kalian. Juga bisa cari data di buku paket yang kalian miliki. Jadi di LKPD itu kalian perhatikan langkah-langkahnya, lalu kalian selesaikan masalah yang ada di dalam situ secara berkelompok. Setelah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil dari analisis LKPD itu. Nah, bagaimana untuk tugasnya? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas Bu, jelas. Ya, kalau sudah jelas, kalian boleh mengerjakannya mulai dari sekarang. Nanti kalau sudah selesai, boleh langsung dipresentasikan. Oke? Ya, Bu. Bagaimana LKPD-nya? Sudah ada yang selesai? Kalau sudah ada yang selesai, bisa dipresentasikan. Untuk kelompok 1, nomor 1 ya. Jadi kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 itu nomor 2, dan kelompok 3 itu tugasnya menanggapi dari hasil kelompok 1 dan kelompok 2. Oke? Ada yang sudah selesai? Ya, bagaimana kelompok 1? Agus. Kelompok 1 dulu, Bu. Kelompok 1. Kamu kelompok 2, Bu. Kelompok 1, Agus. Jadi gimana? Jawab Bu ya. Asalkan Agus bacanya dulu. Dibacakan. Ya, dari hasil saya
sama teman-teman sama Andy tadi diskusi. Jadi untuk jawaban pertama itu nama perangkat jaringan komputer yang ada pada gambar, yaitu ada router, wireless card, LAN card, bridge, modem, hub, switch, access point, repeater, kabel, NIC, dan konektor, Bu. Oke. Tiga kelompok kami, Bu. Ya, jadi untuk kelompok 1 sudah presentasi. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi? Untuk kelompok 3 ya, tugasnya menanggapi. Bagaimana? Dari kelompok 3. Sudah tepat, Bu. Kelompok 3 setuju, Bu, dengan pendapat dari kelompok A. Jadi jawaban analisis dari kelompok 1 itu sudah tepat. Kalau gitu kita beri aplaus dulu kelompok 1. Untuk kelompok 2, bagaimana kelompok 2 sudah bisa dipresentasikan hasil analisis LKPD-nya? Bisa, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan. Fungsi dari masing-masing perangkat jaringan komputer yaitu yang pertama router, berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan atau lebih. Kemudian yang kedua wireless card, berfungsi menghubungkan dua device atau alat tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga LAN card, berfungsi menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya dalam berbagi data. Yang keempat bridge, berfungsi memperluas jaringan satu ke bentuk jaringan lain yang lebih luas sehingga dapat digunakan pada perangkat lainnya. Yang kelima modem, berfungsi merubah data sinyal menjadi analog, kemudian kembali lagi menjadi data sinyal digital sehingga kinerja komputer dapat berjalan. Yang keenam, satu lagi, Bu, hub berfungsi untuk membagi server ke jaringan lain. Mungkin itu dari kami kelompok 2, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi? Kelompok 3, Bu, menambahkan, Bu. Oke, silakan. Ya, selanjutnya switch, Bu, berfungsi mengatasi masalah collision data atau tabrakan data. Selanjutnya ada access point, Bu, berfungsi untuk memancarkan sinyal yang berasal dari router dan kemudian digunakan untuk membuat jaringan WLAN. Yang selanjutnya repeater berfungsi memperkuat sinyal pada jarak jauh dan memperluas jangkauan sinyal WiFi sehingga perangkat lain dapat terhubung. Yang selanjutnya lagi, Bu Guru, kabel berfungsi sebagai penghantar arus dan penghubung antara dua komputer atau lebih agar dapat bertukar data. Yang selanjutnya NIC berfungsi sebagai perangkat yang menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Yang terakhir, konektor berfungsi menghubungkan kabel dengan network adaptor. Ya, jadi oke. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah melengkapi presentasi dari kelompok 2. Sudah bagus sekali. Kelompok 2 juga untuk kelompok 3 presentasinya sudah sangat bagus. Sudah sangat lengkap dari penjelasan fungsi dari perangkat jaringan komputer yang ada. Oke, selanjutnya ada yang bisa memberi kesimpulan dari apa hasil diskusi kalian hari ini?
Jadi sekarang kalian memberi kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang bisa? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya Bu, saya Bu. Oke, silakan. Coba Bu buat kesimpulan. Ya, silakan. Kesimpulannya hari ini jaringan komputer itu tersusun dari berbagai macam perangkat Bu. Perangkat yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya dalam sebuah jaringan disebut perangkat jaringan komputer. Yang mana perangkat tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perangkat tersebut bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Itu aja Bu, dari saya Bu kesimpulannya. Jadi terima kasih untuk Dwi sudah memberi kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu dari pembelajaran kita hari ini, perangkat jaringan komputer itu adalah perangkat yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dalam sebuah jaringan. Nah, perangkat jaringan komputer ini memiliki fungsinya masing-masing dan bekerja pun sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi tugas ini kalian kerjakan di rumah. Dikerjakan pun secara berkelompok. Jadi kelompok kalian tetap sama dengan yang sudah dibagi tadi. Tugasnya itu kalian membuat laporan mengenai fungsi dari perangkat jaringan komputer. Ya, oke, jadi Ibu ulangi, kalian membuat laporan mengenai fungsi dari perangkat jaringan komputer. Tugasnya itu kalian kerjakan di rumah secara berkelompok, lalu dikumpulkannya itu pada saat pertemuan selanjutnya. Jadi dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Jadi kalian memiliki waktu 1 minggu dari sekarang untuk mengerjakan. Kalian bisa mencari referensi dari bahan ajar yang telah Ibu bagikan tadi dan bisa juga dari buku cetak yang kalian miliki, paket yang kalian miliki. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya materi yang akan kita bahas itu mengenai komunikasi data. Jadi dari sekarang kalian sudah bisa mencari-cari materi mengenai komunikasi data. Kalian bisa cari di buku paket kalian. Jadi kalian kan sudah punya buku paket masing-masing. Kalian bisa mulai membaca materinya di situ, materi mengenai komunikasi data. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa bersama dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya Bu, baiklah kawan-kawan. Ya baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa bersama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker. Kalau bisa tidak usah keluar rumah dulu, tetap di rumah saja jika tidak ada hal yang penting di luar yang harus dikerjakan. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di sekolah seperti biasanya. Ya, jadi pertemuan kita sampai di sini dulu. Diucapkan selamat belajar, jangan lupa mengerjakan tugas yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, 24 menit. Ya, silakan Pak Ilham. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Rosmini. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih sudah berbagi peer teaching-nya. Sepertinya Ibu sudah berusaha
tampil bagus ya, dan alhamdulillah kalau saya lihat secara keseluruhan ya sudah sangat baik lah proses peer teaching yang dilakukan. Ibu Rosmini sudah mengkondisikan kelasnya di pembukaan pertama pada saat kelasnya sementara mau dibuka. Terus KD, IPK, dan tujuan pembelajarannya itu saling terkait. Yang saya suka itu media bahan ajarnya berupa PowerPoint sederhana, tapi Ibu sudah berusaha melengkapinya dengan gambar dan keterangan. Jadi kalau sebagai peserta didik ya saya melihatnya sudah cukup jelas dan paham. Ibu juga sudah berusaha membangun interaksi kelas dengan baik. Jadi teman-temannya bisa menanggapi juga dengan bagus. Model pembelajaran problem based learning yang digunakan itu bagi saya sudah terlihat, mulai dari masalahnya bagaimana, kemudian pembagian kelompok serta presentasi masing-masing peserta didik itu sudah terjadi. Jadi kalau saya secara keseluruhan apa yang ditunjukkan di sisi ini sudah sangat bagus. Saya kembalikan ke Pak Sekian. Baik, terima kasih banyak. Ya, Ibu Rosmini kemarin FPP-nya sudah bagus ya. Kemarin kita review sudah bagus. Pas kita Ibu tampilkan pada saat teaching, alhamdulillah jalan baik ya Bu ya, jalan baik. Yang mungkin kita sebenarnya bisa lebih maksimal gitu kalau hal-hal bagi itu SMA ya. SMP Pak. Ya. Bisa contoh-contoh soalnya bisa yang soal contoh tugasnya itu bisa lebih apa namanya yang high order. Artinya misalnya si seseorang atau si pasti membuat kafe, dia ingin menyampaikan kita alamat apa yang itu lebih bagus lagi ya. Ya tadi ada waktu masih banyak ya bisa itu monitor lagi agar bisa lebih memanfaatkan ya. Secara ini Ya Pak. Materi apa namanya? Sama selesai ya sampai 5 orang. Bahwa kita orang lagi. Mohon yang belum tampil siapkan. Kemudian yang tetap hari ini juga tetap aktif besok ya. Besok jangan karena saya sudah tampil, udahlah. Makanya saya minta yang sudah datang hari ini besok yang menjadi penilai agar tetap semua aktif ya. Iya Pak. Ya baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Irham. Ya, sama-sama. Hari ini sampai di sini dulu. Salah ketemu lagi ya. Selamat berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.